Tidak ada yang istimewa dari rumah itu saat pertama kali ia lihat. Tua, kusam, dan sedikit miring seperti rumah-rumah peninggalan kolonial yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Malam pertama, ia belum berani tidur dengan lampu mati. Loteng itu kosong, katanya. Tidak ada tangga tetap, hanya palang kayu tua yang jarang digunakan. Namun suara itu berhenti tepat di atas sudut kamarnya. Ia menahan napas. Lalu terdengar langkah kaki 1, 2, 3 berjalan pelan, seolah tahu persis di mana ia berbaring. Keesokan paginya ia naik ke loteng, tidak ada apa-apa, debu tebal, sarang laba-laba, dan hawa dingin yang membuat kulitnya meremang meski matahari sedang terik. Tapi di lantai kayu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Bekas telapak kaki kecil, samar, seperti ditekan dari bawah. Malam kedua, bayangan mulai muncul. Kadang bayangan itu bergerak mendekat, kadang hanya berdiri, menatap, dan setiap kali ia mencoba tidur, hawa kamar berubah dingin, seperti ada yang ikut berbaring di sampingnya. Mimpi datang tanpa undangan. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman belakang rumah. Pohon tua itu besar, berakar menjalar, dan batangnya retak seperti kulit luka lama menjadi pusat segalanya. Di bawahnya berdiri seorang gadis muda. Wajahnya pucat kebiruan, rambutnya panjang, basah, menempel di pipi, matanya kosong, namun menangis. "Aku dulu tinggal di sini," katanya dengan suara bergetar, seperti berbicara dari dalam air. "Aku meninggal karena kecelakaan. Mereka bilang aku jatuh, tapi aku tidak pernah pergi." Gadis itu menunjuk pohon. "Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi." Ia terbangun dengan dada sesak. Dari luar kamar, terdengar suara tangisan. Tangisan itu berasal dari pohon tua. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan ranting-rantingnya. Di antara bayangan daun, ia melihat sosok perempuan duduk di salah satu cabang tubuhnya transparan, seperti kabut yang membentuk manusia. Wajahnya penuh luka memar. Lehernya sedikit tertekuk ke satu sisi. Matanya menatap lurus ke arah jendela kamar, ke arah dirinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi labirin kegilaan. Barang-barang berpindah sendiri, kursi dapur bergeser setiap subuh. Foto lama jatuh dari dinding tanpa sebab. Cermin kamar mandi selalu berembun, meski air dingin yang digunakan. Suatu pagi, di balik embun itu, muncul tulisan samar seperti digores dengan jari basah. "Jangan buang aku." Ia menghapusnya. Tulisan itu kembali malam harinya. Lebih jelas, lebih besar. Tetangga sebelah datang dengan wajah cemas. "Anak saya menangis tiap malam," katanya pelan. Dia bilang, "Ada kakak perempuan duduk di pohon, ngajak main." Barulah ia mengerti. Doa-doanya tidak cukup. Arwah itu tidak ingin dilupakan. Ia ingin didengar. Malam terakhir, ia keluar rumah, berdiri tepat di bawah pohon tua dengan jantung berdegup seperti hendak pecah. Angin tiba-tiba berputar kencang, daun-daun berguguran. Suara ranting berderak seperti tulang patah. Sosok gadis itu muncul di depannya kali ini begitu dekat hingga ia bisa mencium bau tanah basah dan darah lama. "Aku tidak ingin sendirian," bisiknya. "Aku ingin kau menemani aku di sini." Cabang-cabang bergerak, akar-akar tanah seperti hidup melilit pergelangan kakinya. Langkahnya terasa berat, seolah ada yang menariknya ke belakang. Keerepohan. Sejak malam itu, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi suara di loteng. Tidak ada bayangan di jendela. Namun setiap malam, warga sekitar melihat dua sosok berdiri di bawah pohon tua, satu transparan, satu lagi semakin pudar dari hari ke hari. Dan jika kau lewat tengah malam,
kau akan mendengar bisikan pelan dari balik daun. Kami sudah tidak sendiri.